Kalian tahu karakter ini kan di Naruto? Ya, si Itachi. Ternyata di Honor of King juga ada karakter yang mirip banget sama dia. Siapa? Ya, Kaiser. Kenapa gue bisa bilang mirip? Tenang, sebelum gue ceritain, jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya. Ya, kalau udah, langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Cerita Kaiser bermula di sebuah tempat yang bernama Haidu, di wilayah Navenia. Di sana ada satu klan yang dijuluki klan anomali. Bukan cuma karena namanya yang aneh, tapi karena seluruh keturunan mereka punya kekuatan yang gak wajar. Kekuatan yang katanya adalah anugerah, ternyata bukan. Kaiser dan adiknya Luna adalah dua anak dari generasi tersebut. Nah, sejak kecil mereka tumbuh bareng, saling jaga, bertarung bersama, latihan, dan lain-lain. Pada suatu ketika, Luna diculik oleh sekelompok penjahat di wilayah Heidu. Mereka nangkap Luna untuk dijadikan umpan agar mereka bisa mendapat pecahan batu sihir yang dijaga oleh keluarga Kaiser, yang dipercaya batu itu adalah berkah dari para dewa yang terjatuh dalam medan perang, dan juga diperebutkan oleh seluruh manusia. Batu itu bisa memberikan kekuatan yang setara dengan para dewa. Nah, mengetahui hal itu, Kaiser yang masih kecil datang untuk menyelamatkan Luna. Dengan sebilah pedang yang Kaiser bawa, dia datang sendirian untuk menyelamatkan adiknya Luna. Luna yang takut, dia menangis dan mencoba melepaskan diri, tapi dia tak bisa. Nah, melihat Kaiser yang datang, Luna tersenyum senang dan berteriak memanggil kakaknya, yang membuat para penjahat mengetahui keberadaan Kaiser. Di sana, Kaiser sempat diremehkan oleh sekelompok penjahat, tapi dengan cepat Kaiser berhasil mengalahkan seluruh penjahat yang ada di sana. Dan Luna memeluk Kaiser dan juga tersenyum. Luna tak menyangka kalau Kaiser dapat sehebat itu, dan akhirnya Kaiser dapat membawa kembali Luna ke klan mereka. Tapi hidup mereka berubah sejak Kaiser mulai curiga. Semakin banyak dia cari tahu tentang asal-usul kekuatan mereka, semakin jelas bahwa ini bukan warisan, tapi kutukan. Nah, setelah sadar bahwa kutukan ini bukan berkah, Kaiser ngerasa cuma ada satu jalan untuk memutus kutukan ini. Di bawah sinar bulan malam yang dingin, juga ritual klannya akan dilakukan. Kaiser mengangkat pedangnya dan mulai membantai semua anggota klannya, semuanya kecuali satu, ya Luna, adik yang selama ini dia lindungi. Saat Luna tiba di tengah klan yang sudah dibantai, tubuhnya gemetar. Tangannya mengangkat pedang dengan penuh ketakutan. Pedang Luna diarahkan ke arah Kaiser, tapi tatapannya penuh dengan luka dan kebingungan. Kaiser menatap balik dalam-dalam. Dia diam tanpa sepatah kata pun. Ia membalikkan badan lalu pergi. Tersisa malam itu cuma adiknya yang kehilangan segalanya, dan seorang kakak yang menghilang sama dosanya. Dan disinilah jalan hidup Kaiser mulai. Nah, itu tadi yang gue bilang mirip. Mirip di sini tuh ceritanya ya, bukan wajahnya, bukan penampilannya, bukan fisiknya. Oke? Setelah kejadian itu, Kaiser pergi jauh menyusuri dunia, mencoba lari dari dosa dan takdirnya sendiri. Sampai suatu hari dia tiba di padang pasir luas yang disebut Gurun Awan. Di sana Kaiser nemuin sebuah armor sihir yang entah kenapa tertariklah sama dia. Nah, armor itu nggak cuma menyatu dengan tubuh Kaiser, tapi juga menghapus semua ingatannya. Kaiser kehilangan namanya, masa lalunya, dan lain-lain. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang penjaga tembok besar. Ya, Mulan. Nah, pas Kaiser sadar, Mulan nanya siapa namanya dan dari mana asalnya. Tapi Kaiser cuma diem. Dia udah gak inget semuanya, dan juga tubuhnya sudah terlalu lemas. Mulan tahu kalau Kaiser adalah sosok yang kuat. Tanpa banyak omong, Mulan ngajak Kaiser join ke organisasi penjaga tembok besar Chang'an. Organisasi yang punya tujuan untuk melindungi perbatasan Chang'an. Nah, dengar itu Kaiser setuju buat bergabung jadi penjaga tembok besar Chang'an, dan Mulan ngasih nama Kaiser. Ya, Kaiser harusnya ini nama setelah Mulan nemuin Kaiser, karena dia lupa. Ya udahlah ya.
Nah, suatu hari mereka berdua dapat kabar kalau iblis menyerang lagi di wilayah Oasis yang dulunya damai. Kaiser dan Mulan langsung meluncur ke sana. Tapi saat pertempuran berlangsung, Kaiser terkena sihir ilusi. Ingatannya perlahan kembali. Nah, dalam ilusi itu dia melihat seorang anak perempuan setengah iblis terjebak dalam lingkaran sihir hendak dikorbankan. Dan sang anak kecil tersebut manggil Kaiser dengan sebutan kakak. Nah, Kaiser langsung teringat sama Luna, adik kecilnya. Berikan adiknya di malam pembantaian. Tangisan yang selama ini dia coba lupakan. Nah, tanpa pikir panjang, Kaiser menggantikan posisi anak itu. Dia masuk ke dalam lingkaran dan menentang iblis di hadapannya. Dan akhirnya Kaiser menang. Pedangnya menembus kabut jahat. Dan untuk pertama kalinya, dia bebas dari rasa bersalah. Setelah pertempuran itu, Kaiser pingsan. Tapi armornya bangkit dan melindungi semua orang dan membantai pasukan iblis sendirian. Saat dia bangun, Mulan ada di sana. Dan sekarang Kaiser yang dulunya seorang pembunuh yang kejam, sekarang sudah berubah jadi seorang pelindung tembok besar yang kuat dan tangguh. Dengan armornya, Kaiser siap melindungi siapapun. Nah, itu tadi kisah dari Kaiser, sang pendekar misterius yang mirip banget kan sama Itachi di Naruto. Dua kakak yang membantai klan tapi punya tujuan yang sama, melindungi adik mereka. Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di komentar dan kasih tahu berapa lagi yang mau gue bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, Hafiz cabut dulu. Oke, see you.